Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di acara program Year of Sharing. Jadi kita bersyukur hari ini kita ada anak Tuhan yang mau membagikan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Dan ini mungkin kalau di lingkungan GKI Resut ini termasuk orang lama ini, dan saya kira ini salah satu lulusannya Resut, sekolahnya dari kecil sampai lulus kuliah ya di Resut ini. Ya, ini saudara kita ini Daniel Quarta. Gimana? Bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, untuk saya bisa membagikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel Quarta, sudah berkeluarga, istri saya namanya Heni, anak saya namanya Vele dan Sally. Oke, itu perkenalan singkat saya. Mungkin bisa ceritakan kegiatannya apa ini sehari-hari ini? Ya, saya bekerja sebagai karyawan swasta, dan saat ini saya juga mendapat kesempatan dari Tuhan untuk bisa melayani sebagai penatua di GKI Resut. Oke. Ini ada suatu sharing atau cerita pertolongan dan kebaikan Tuhan yang akan di-sharingkan ke semua netizen ini. Mungkin bisa di-sharingkan langsung aja. Ya, oke. Jadi gini, kejadiannya, jadi sebenarnya awalnya itu saya itu benar-benar punya suatu kerinduan. Bagaimana suatu saat, enggak tahu kapan, Tuhan mengizinkan, itu saya ingin bisa istilahnya wisata rohani di tempat-tempat yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, kerinduan saya itu akhirnya saya sampaikan pada Tuhan melalui doa saya di malam pergantian tahun 2016 ke 2017. Jadi tepat pukul 00 itu saya berdoa, saya sampaikan pada Tuhan, Tuhan, jika Engkau berkenan, saya ingin suatu saat bisa melakukan wisata rohani di tempat-tempat yang tercatat di Alkitab. Ya, saya sendiri ketika berdoa saya mengimani, dan suatu saat itu ya bayangan saya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, atau kalau kayak agama lain itu biasanya 15 tahun lagi baru bisa berangkat gitu. Tapi di luar dugaan, ketika setelah saya berdoa itu awal Februari, 2 bulan berarti? Enggak, tepatnya belum. Tepatnya itu akhir Januari lah. Akhir Januari itu tiba-tiba ada seseorang yang menelpon saya bilang, Daniel, aku pengen berangkat kamu sama istrimu ke Israel. Wah, saya sempat kaget dan sedikit kayak bermimpi. Ya, padahal saya sudah doa. Loh, seseorang ini siapa ini? Saudara atau keluarga atau teman? Nah, ini gimana? Ya. Nah, ini. Seseorang ini memang orang itu mengenal saya. Cuma kalau dipikir secara nalar, tetap nggak masuk akal. Jadi ketika saya berdoa itu, ketika saya menaikkan permohonan itu benar-benar hanya Tuhan yang tahu. Istri pun nggak tahu,
siapa anak atau keluarga apapun, siapapun, termasuk pimpinan perusahaan atau siapapun, nggak ada yang tahu. Jadi saya benar-benar hanya ngomong sama Tuhan. Dan seseorang ini yang diutus oleh Tuhan memang orang yang mengenal saya, tapi secara kalau dipikir secara nalar tidak masuk akal karena dia adalah customer saya. Customer saya. Jadi bukan supplier ya, customer. Jadi kalau secara tradisi logikanya mungkin suatu saat saya ngasih hadiah ke customer saya karena banyak order ke saya gitu. Nah, ini kebalikannya. Tuhan mengutus customer saya itu untuk memberangkatkan saya. Dia telepon, pada saat telepon ke saya, Daniel, saya ingin berangkatkan kamu sama istrimu ke Israel. Saya tanya, loh, ada apa Ci kok tiba-tiba ingin berangkatkan saya sama Israel? Enggak tahu, aku telepon kamu disuruh Tuhan. Jawabannya gitu. Jadi benar-benar dia ngomong, aku disuruh berangkatkan kamu sama istrimu, Tuhan yang nyuruh. Aku sendiri juga nggak tahu, dia bilang gitu. Oke, jadi dia hanya telepon sepintas gitu aja, mau berangkatkan, tapi dia nggak detail kapan waktunya, ya itu nggak detail ya udah. Ya karena saya pun juga istilahnya masih dalam tanda kutip antara percaya atau tidak, ya udah saya cuma bilang terima kasih gitu aja. Setelah itu telepon sudah ditutup. Nah, kira-kira awal Februari waktu itu menjelang Imlek, menjelang tahun baru Cina ya, itu orang itu telepon saya lagi. Daniel, nanti waktu Imlek kamu datang ke rumahku yang di Mojokerto. Aku open house, ajakan istri dan anak-anakmu. Oke, jadi begitu Imlek saya datang, di situ tamunya bukan saya aja, banyak. Nah, pas waktunya makan dia keliling dari tamu-tamunya satu-satu. Begitu sampai ke saya ngomong, Ci, ini istri saya dan anak-anak saya, makasih untuk undangannya. Terus orang itu bilang sama istri saya, Me, aku mau berangkat kamu sama Daniel ke Israel. Kamu mesti dikasih tahu sama Daniel ta? Istri saya bilang, belum. Ya memang saya belum ngasih tahu. Belum. Terus orang itu saya sambil sedikit enggak marah sih ya, cuma bilang, "Ya apa sih kamu Dan? Kok istrimu enggak kasih tahu?" Nah, saya enggak ngasih tahu itu ya itu masih antara bener atau enggak ini gitu loh. Karena jujur seandainya ternyata istilahnya itu hanya mimpi atau prank atau apa, terus saya sudah terlanjur ngomong sama istri saya jujur kalau suruh berangkat sendiri nggak punya uang saat itu, nggak punya uang. Nah, karena waktu itu biayanya paling murah itu satu orang 35 juta satu orang. Nah, bilang gitu akhirnya, oh iya, sorry Ci, saking repotnya lupa. Akhirnya bilang sendiri ke istri, ya udah aku bang berangkat nanti gini aja Dan, enaknya itu kira-kira antara bulan Oktober sampai Desember biasanya itu nggak terlalu panas. Nah, di situ Tuhan sudah mulai melihatkan antara Oktober pertama telepon kan cuma aku mau berangkatkan gitu aja. Pertemuan kedua orang itu bilang antara Oktober sampai Desember, tapi tahunnya kapan kan juga nggak jelas. Nah ya kan, nah tahunnya juga kan nggak jelas. Ya udah, singkat cerita, setelah pulang dari rumah orang itu malamnya karena istri saya sudah tahu, akhirnya saya berdoanya 2 orang, bukan 1 orang lagi. Jadi waktu awal saya dikasih tahu orang itu mau diberangkatkan ke Israel, saya mengucap syukurnya tetap sendirian. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah
berkenan menjawab doa saya, walaupun saya belum tahu kapan berangkatnya. Nah, pada saat setelah dikasih tahu itu, saya doanya sama istri saya. Tapi saya doanya sama Tuhan ya, karena saya merasa Tuhan Allah itu adalah Bapak saya. Ya saya ngomongnya nyantai, kayak saya sama orang tua saya, yang memang orang tua saya Pak Tuhan itu. Saya ngomong, Tuhan, terima kasih ini untuk kedua kalinya Engkau menyatakan bahwa saya akan berangkat ke Israel. Kalau boleh Tuhan, kalau jadi berangkat, kalau bisa bulan-bulan Juni aja Tuhan, waktu anak-anak libur sekolah. Supaya ketika kami tinggal, kami nggak kepikiran kalau waktu sekolah itu kan ya kasihan mereka, mungkin nanti ya persiapan seragam atau apa, pokoknya intinya kalau menyiapkan itu. Nah, kalau boleh Tuhan, ya udah saya sama istrinya doa itu. Dan hanya saya, istri saya dan Tuhan. Saya nggak ngomong ke orang itu, Cik kalau boleh Juni enggak. Nah, setelah saya doa itu, kira-kira pertengahan Maret, orang itu telepon saya lagi. Dan tak pikir-pikir, nek aku sing tentukno kapan berangkate, terus pakai tur apa, nanti takutnya kamu nggak nyaman. Kamu ada kesibukan atau berbenturan dengan apa, wis pokoknya nggak nyaman lah istilahnya. Mending kamu nyari dhewe, tentukno waktune dan kamu pakai tur apa terserah. Loh, tahun ini aja ya? Ya iyalah, ngapain pakai tahun depan gitu. Yang ngobrolnya sambil ya kayak canda gitu, memang akrab dengan saya sih. Nah, terus saya bilang gini, baru saya ngomong jujur, loh serius tadi, itu ya serius, enggak apa-apa, biar enggak sia-sia kamu berangkat ke Israel itu, tapi kamu enggak menikmati kan sia-sia. Ini kan kamu bukan jalan-jalan tuh, kamu kan wisata rohani, jadi biar kamu menikmati, kamu enggak kepikiran, ya wes tentu, no, ya baru saya ngomong, loh Cik, waktu pulang dari apa Imlek itu, saya telepon memang ngomong sama Tuhan, kalau bisa bulan Juni waktu anak sekolah. Lah bener, makanya aku kok mau moroh pengen telepon kamu, soalnya Tuhan sih nyuruh. Dan telepon Daniel itu, jadi suara Tuhan itu ngomong gitu, dan telepon Daniel. Oke, akhirnya cepat saya langsung hubungi. Saya ingat waktu itu Pendeta Timotius sudah pernah berangkat. Ya ada berapa pendeta sih. Langsung saya WA Pendeta Timotius dan saya dikasih info, oh ini pakai tur ini aja. Nah, akhirnya saya dikasih kontaknya dan langsung saya kontak orang itu, dan orang itu langsung kirim ke saya brosur. Di situ lengkap beserta rencana perjalanannya selama 10 hari kurang lebih, biayanya dan nomor rekeningnya. Ya, kebetulan di bulan Juni ada keberangkatan dan sisa tinggal 5 seat dan ikut kloternya HKBP. Tak pikir-pikir tidak apa-apa lah, walaupun nggak GKI tapi kan HKBP sama-sama Protestan. Nah, ya udah singkat cerita, brosur itu langsung saya WA-kan ke orang yang mau memberangkatkan saya. Ketika saya WA-kan semua, orangnya telepon WA lagi. WA atau telepon saya lupa, orangnya pokoknya bilang, "Loh Dan, mana nomor rekeningmu?" Tak bilang, "Loh, itu di brosur kan sudah lengkap, sih ada biayanya, ada nomor rekeningnya, ya termasuk perjalanannya. Bisa langsung ditransfer aja ke nomor rekening itu." "Enggak wis, pokoknya aku tahunya kamu aja wis, tak transfer ke kamu aja wis, urusan wis jok kesuwen ya, kirim sekarang." Ya wis, tak WA. Kalau 135 2 orang harusnya 70. Tuhan membuat
saya terheran-heran lagi. Begitu besok Pak, karena itu sudah sore ya, begitu besok pagi orangnya ngabari dan sudah tak transfer. Saya cek berapa yang ditransfer, 100 juta. Wah, sampai saya juga telepon lagi. Loh Cik, nggak kebanyakan itu loh. Biayanya cuma 35 juta per orang. Kok dua cuma 70. Enggak apa-apa. Itu buat kamu oleh-oleh anakmu, keluargamu gitu. Ya itu. Jadi semua berjalan begitu cepat. Jadi ketika saya meminta suatu saat pun, tapi bagi Tuhan, ya intinya ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, kita nggak mendikte Tuhan, ya. Ketika kita benar-benar percaya pada Tuhan, Tuhan akan membuat sesuatu, semua itu menjadi luar biasa, di luar pemikiran kita. Ya, seperti lagunya Insinyur Niko itu, Tuhan selalu membuat terpesona. Kalau lagunya itu kan sempat membuat terpesona. Kalau saya merasakan kasih setia Tuhan itu selalu membuat saya terpesona. Yaitu singkat cerita pun otomatis saya juga akhirnya harus secepatnya mengajukan cuti ke perusahaan. Karena waktunya kan cukup lama, 10 hari. Saya mengajukan cuti ke perusahaan. Dan perusahaan juga, pimpinan perusahaan juga menyambut sukacita. Wah, itu berkat Tuhan. Dan wis berangkat toh wis. Dan di samping saya langsung dapat ACC berangkat, di luar dugaan lagi pimpinan perusahaan saya juga mentransfer saya dan tak sangoni. Iya kan? Ya itu. Jadi intinya melalui sharing saya ini, di sini saya mau membagikannya bahwa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau percaya 100% kepada Tuhan, dan ketika kita tidak meninggalkan Tuhan dan berserah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi setelah peristiwa itu pun sebetulnya kalau mau saya ceritakan kasih setia Tuhan itu banyak. Karena di tahun berikutnya pun ada yang kejadian luar biasa juga yang di luar nalar. Tapi melalui kesaksian ini saya mau mengatakan bahwa ini loh Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup, Tuhan yang benar-benar ada untuk kita, baik dalam suka maupun duka ya. Jadi intinya apa yang saya panjatkan dalam doa saya ini sebenarnya bukan suatu hal yang urgent, ya, bukan suatu hal yang memerlukan Tuhan tolong sekarang, enggak. Dan istilahnya juga bukan kebutuhan primer ya, kebutuhan jalan-jalan istilahnya ya. Kalau mungkin bahasa saya mungkin mau wisata rohani, tapi kan orang melihat juga ingin jalan-jalan. Tapi bagi Tuhan yaitu apapun yang menjadi keinginan kita, selama kita benar-benar menyerahkan pada waktu dan kehendak Tuhan, semuanya pasti terjadi ya. Jadi tapi yaitu tetap kita harus bersama pada waktu Tuhan. Jangan pernah mendikte Tuhan. Ya, intinya itu aja. Dan jangan pernah istilahnya tanya-tanya terus sama Tuhan. Ya, cukuplah. Tuhan itu bukan Tuhan yang istilahnya kalau kita ngomong, "Oh, nanti takutnya lupa Tuhan." Enggak lah. Tuhan kita tidak pernah akan lupa. Mungkin kalau kita berdoa kepada Tuhan untuk apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, mungkin kejadiannya bisa seperti saya, secepat itu. Ada mungkin bisa membutuhkan proses yang lama, tapi percayalah bahwa apapun yang menjadi pergumulan doa kita di hadapan Tuhan, semuanya akan
dibuat indah menurut waktu dan kehendaknya. Itu aja. Wah, berarti pasti ini gimana itu reaksinya istri waktu pertama kali dengar dia, kita mau ke Israel gitu. Gimana itu cerita? Ya, istri juga sama-sama nggak nyangka. Jadi ketika habis pulang tuh dia sempat nanya, loh, kamu waktu dikasih tahu kok nggak ngasih tahu aku? Ya aku kan takut nek mau morong kok gak sido berangkat. Kan kasihan kamu, ya kan? Sedangkan aku mau berangkatkan sendiri gak bisa, ya kan? Kecuali dijanjani dikasih coklat gak jadi, aku bisa beliin kamu, nah gitu. Nah, ya itu sangat sungguh-sungguh reaksinya ya kaget, termasuk anak-anak pun walaupun gak berangkat pun juga terkagum, terpesona dengan karya Tuhan yang begitu luar biasa itu. Apalagi doanya dijawab cepet sekali. Iya. Nah sekarang Pak Jeffrey pikir kira-kira ada nggak secara nalar orang mau ngasih orang uang 100 juta tanpa ujuk-ujuk, tanpa apa. Kalau dia supplier saya mungkin ada kemungkinan ya. Istilahnya kalau sekarang ngetrend itu gratifikasi ya kan. Nah ini dia customer saya. Memberi itu untuk sesuatu keuntungan yang lain. Iya betul. Kan? Itu kalau dia supplier saya. Nah dia customer saya. Untungnya apa gitu ya? Untungnya apa dia? Tapi yang pasti kalau saya pikir itu pasti ini yang customernya Daniel ini, saya yakin dia tuh lagi ada ucapan syukur atau mendapat kebaikan yang luar biasa, sehingga dia itu ingin membalas kebaikan itu juga dengan berbuat kebaikan kepada orang lain gitu. Mungkin saya rasa juga begitu. Kalau saya sudah mengenal orang yang memberangkatkan saya ini, memang dia adalah, puji Tuhannya, dia memang adalah anak Tuhan yang setia. Jadi dia itu bukan hanya kepada saya. Yang saya tahu banyak gereja-gereja itu yang juga dibantu dia. Bahkan karyawannya pun yang istilahnya bukan Kristen tapi berprestasi itu diberangkatkan naik haji. Loh, tapi itu kan masih ada karena karyawan berprestasi. Kalau saya ini karyawan ya bukan. Ya. Tapi ya itu benar-benar, makanya benar-benar kalau kejadian yang saya alami ini benar-benar murni karena rencana Tuhan. Bahkan ketika orang itu pun saya tanya, kenapa kok tiba-tiba mau berangkatkan saya, Ci? Dia cuma ngomong, saya disuruh Tuhan pun kamu, berangkatkan kamu sama istrimu ke Israel. Itu aja jawabannya, dia simpel. Nggak ada jawaban yang lain yang saya potong-potong, nggak ada. Istilahnya jawabannya murni itu. Iya, saya pikir memang kayak mimpi ya, kalau iya betul. bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar nalar kita. Iya. Itu sesuatu yang tapi pelajaran sungguh kita yang saya ambil juga ya, ketika kita mengutarakan kepada Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Dan jujur, pada saat saya menyampaikan itu dan doa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya begitu cepat, saya dalam tanda kutip sempat meragukan Tuhan. Saya nggak percaya, dalam arti, masa sih ya, bayangan saya Tuhan akan mengabulkan saya berangkat wisata rohani itu dengan cara pekerjaan saya dibikin prestasinya bagus. Saya kan kebetulan marketing juga, dibikin omset saya banyak sekali sehingga saya dapat uang banyak ya, dapat komisi banyak, sehingga saya bisa berangkat. Jadi bayang saya dengan proses kayak gitu, tapi tetap ada prosesnya gitu loh. Enggak kayak gini kan bener-bener wah. Ya itulah yang makanya Tuhan ingin tunjuk bahwa
semuanya bisa dilakukan di hadapan Tuhan, ya. Ya, kita akan selalu yakinlah dan percaya bahwa semua yang sudah dikaruniakan kepada kita, baik yang baik maupun yang kurang baik, ya saya yakin itu semua dalam rancangan, dalam kehendaknya, dan yang pasti, ya khususnya misalnya yang kali ini kalau Tuhan sudah karuniakan ini kemurahan dan kebaikan ini, saya yakin Tuhan juga punya rencana dan ada hal apa yang mungkin akan betul-betul sangat menguatkan dari Daniel dan keluarga gitu. Yang saya percaya itu. Betul, saya juga percaya itu. Ya mungkin itu aja lah ya. Mungkin sekian Bapak Ibu yang di-sharingkan oleh Bapak Daniel. Kiranya sharing yang sudah disampaikan oleh Bapak Daniel ini bisa betul-betul menguatkan kita dan tetap membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan itu selalu menyediakan dan merancangkan yang terbaik buat kita dan menyediakan yang apa yang menjadi kebutuhan kita gitu ya. Amin, amin. Untuk itu kita akhiri acara, kita mau berdoa dulu ya. Okay. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah hadirkan anakmu Daniel Quarta pada saat ini untuk bisa men-sharingkan bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidupnya, khususnya berkat yang baru saja di-sharingkan ini Tuhan. Kiranya hal ini semakin membuat kita terus yakin bahwa Engkau tuh Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Murah, dan hal itulah yang selalu membuat kami untuk terus berharap bergantung hanya padamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah tersedia saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekian Bapak Ibu Saudara sekalian, program sharing Year of Sharing kali ini. Sampai ketemu di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.